Oke, di saat pertama kali beli sugar glider, pasti hal pertama yang harus kalian lakukan adalah bonding. Bonding itu apa sih bang? Bonding itu di saat sugar glider itu udah nyaman gitu sama kalian. Dia tuh udah nggak marah, udah nggak craving, dan enak gitu ya. Kalian ajak main juga nggak gigit-gigit, nggak suka cakar-cakar. Tapi sebenarnya bonding itu lebih dari itu. Contohnya ini adalah salah satu sugar glider yang umurnya paling muda yang diantara semuanya. Ini namanya adalah waffle, dan aku bakal nunjukin ke kalian. Aku megang kayak gini, dia nggak craving sama sekali, nggak gigit-gigit, nggak cakar-cakar. Tapi apakah kalau misalnya sugar glider kalian gigit-gigit, cakar-cakar itu artinya nggak bonding? Seringkali jawabannya adalah tidak ya. Kadang ada beberapa sugar glider yang lagi fase-fase remaja, itu mereka memang penasaran banget dan suka banget buat gigit-gigit dan cakar-cakar. Simpelnya gini, mereka baru menemukan bahwa wah gue bisa nyakar nih. Jadi dia nyoba-nyoba nyakar di segala hal, nyoba-nyoba gigit di segala hal, dan untuk melihat reaksi dari gigitannya. Entah itu reaksi makanannya bisa jadi lebih halus, bisa membelah sayuran, bisa makan dengan enak, ataupun bisa mengusir calon ancamannya seperti serangga, ataupun tangan kita yang kadang suka ngejailin mereka. Itu sebabnya aku pengen ajarin kalian gimana caranya bonding, supaya nanti kalau kalian main sama sugar glider kalian, dia nggak bakal gigit-gigit lagi. Oke, jadi pertama-tama wajib banget di saat sugar glider umurnya masih muda, itu wajib banget kalian ajak main. Gimana cara ajak mainnya? Biasa ajak main itu aku baru rekomendasiin pas kalian baru beli itu sekitar ya minimal setengah hari lah setelah kalian beli. Setengah harinya itu ngapain? Kalian bisa taruh aja di kandang supaya dia udah coba buat terbiasa dengan kandangnya, ataupun kalian taruh baju bekas kalian di dalam kandangnya. Yap, sebenar banget, sugar glider itu mengandalkan insting penciumannya buat menandakan teritorinya. Artinya kalau ada bau yang nyengat, bau yang dia nggak kenal, ya bakal kemungkinan besar craving. Itulah sebabnya kita taruh baju bekas kita yang mungkin ada bau badan kita yang bikin dia udah nyaman. Nah, kalian juga bisa ajak mereka main di baju kalian, entah jalan-jalan di baju supaya dia sambil jalan bisa nyium bau tangan kalian, bau kuku kalian, bau jari kalian, dan dia udah terbiasa. Gimana, apa sih manfaatnya bang begini? Supaya nanti kalian ajak mereka jalan-jalan di mall gitu, ajak jalan-jalan outdoor, itu mereka nggak kabur. Kenapa? Karena mereka udah nyaman sama baju kalian dan mereka nggak mau pindah ke baju orang lain ataupun loncat gitu. Nah itu sering kali yang bikin mereka itu udah ketahuan ciri-ciri dari bondingnya. Dan gimana caranya? Selain kita udah taruh pakaian bekas kita bisa ajak mereka main. Entah itu ajak mereka jalan-jalan, entah itu ajarin mereka hal sesuatu yang simple, ataupun kalian bisa kasih aja snack ke mereka. Tentu saja snack yang mereka suka. Di sini aku ada 2 jenis snack yang aku punya. Itu ada satu, ini ada snack dalam bentuk stick, dan satu lagi snack dalam bentuk marshmallow. Nah, sebenarnya snack-snack ini tuh untuk merangsang mereka tuh buat nyaman sama kita, buat mereka tuh kenal bahwa oh, aku sebenarnya si ini tuh adalah orang yang baik loh, dia kasih aku makan, dia kasih aku sesuatu supaya aku tuh bisa makan dengan kenyang. Dengan itu, kalau misalnya kita lagi angkat dia atau kita lagi ngapa-ngapain, yang dia pikir adalah oh ini orang baik, jadi aku nggak perlu terlalu over sama dia, aku nggak perlu reaksi terlalu over sama dia, dan aku nyaman-nyaman aja gitu sama dia. Mau dia pegang aku, lus-lus ekor, lus-lus kepala, ya biasa-biasa aja, karena dia orang yang udah aku kenal dan dia orang baik kok, dia kasih aku makan. Intinya kayak gitu kalau aku coba translatein dari otak mereka. Nih kalian bisa lihat sendiri, sugar glider aku nyaman loh makan marshmallow di dalam tangan aku sendiri, dan dia kelihatan lah aja kayak nggak peduli lagi diangkat teman-teman. Kadang kalau sugar glider belum bonding, dia tuh nggak suka, sensitif banget diangkat-angkat. Entah kalau misalnya jari kalian mendekat seperti ini, dia bakal cakar-cakar, craving, keluarin suara yang aneh-aneh. Tapi kalian lihat sugar glider aku, dia udah nggak craving lagi, dia udah makan dengan enak seperti dia udah kenal aku. Dan itu adalah manfaat dari bonding, supaya kalian itu juga enjoy sebagai owner ya. Dan juga kalau mungkin nanti ada tamu yang datang ke rumah kalian, mereka tuh nggak dibikin kaget dengan suara cravingan dari si sugar glider kalian. Dengan kalian bonding juga bisa bikin sugar glider lebih relax gitu. Jadi mungkin kalau kalian taruh sepasang dalam kandang, dia bisa lebih cepat kawin karena dia nggak stres, karena dia enjoy gitu teman-teman ya. Itu sih yang biasa aku lakuin
buat bonding. Tapi untuk kasus-kasus tertentu bonding itu memang agak susah, terutama kalau sugar glidernya itu ada trauma masa lalu, entah dia kalian beli dari owner sebelumnya dan owner sebelumnya ternyata nggak nge-treat dia dengan baik sehingga dia tuh jadi suka craving gitu. Untuk sugar glider aku yang lain juga ada beberapa yang suka craving. Alasannya kenapa? Karena udah lama aku nggak ajak main, ya entah aku sibuk atau apa, udah lama aku ajak main dan akhirnya kalau kita sodorin tangan itu pasti gigit. Tapi nggak apa-apa. Kalau misalnya kalian udah beli sugar glider dewasa, kan nggak mungkin dong beli sugar glider dewasa kita bondingnya pakai cara anak kecil, kayaknya nggak mungkin deh. Kalau misalnya kalian beli sugar glider dewasa dan kalian ingin bonding, silakan kalian pakai bubur, kalian colek, kalian suapin dia. Pastiin dia jilat tangan kalian dan bukan gigit kalian. Ada beberapa cara sugar glider itu makan, bisa dijilat maupun digigit. Pastiin kalian tuh jauhin makanan dari mereka kalau misalnya mereka gigit. Ini buat ngajarin mereka bahwa kalau misalnya dia gigit pasti ada konsekuensinya, yaitu dia nggak bisa makan. Oleh sebab itu dia harus jilat dan nggak boleh gigit. Nah ini yang sering aku pakai ya buat kalau misalnya mereka udah mulai rewel gitu, suka gigit, suka apa. Dan seringkali kalau misalnya kalian udah kasih mereka makan sekali, mereka tuh udah ngerti gitu loh. Dan sekarang lihat ini, dari tadi sepanjang aku ngomong dia diem aja di situ. Kenapa dia diem dan dia nggak lari ke sana semari? Ya karena dia udah nyaman dan juga dia lagi makan. Karena dia udah nyaman, jadi dia nggak mau pergi kemana-mana. Toh juga orang yang ada di sekitar dia itu orang yang dia kenal. Jadi sebenarnya gampang cara bonding, yang penting kalian tuh konsisten. Selanjutnya, berapa sih lama buat bonding? Biasanya aku kalau sugar glider baru itu bondingnya itu nggak lama-lama banget, palingan cuman ya kisaran seminggu ya. Kenapa cepet banget ya? Karena si hewan ini, si waffle ini itu emaknya itu adalah hewan peliharaan aku juga. Kalau kalian baru beli dari owner dan kalian nggak pelihara induknya, cuma pelihara anaknya, seringkali ini yang jadi masalah. Soalnya dari sejak bayi dia tuh nggak kenal sama kalian, kenal cuma induknya doang. Tiba-tiba induknya pergi, diadopsi, dibeli, dan cuma sama kalian doang gitu. Nah, dia memang bisa cepat karena aku pelihara induknya juga. Cuman kalau misalnya kalian nggak pelihara induknya, tenang aja kok, nggak bakal terlalu lama ya untuk bondingnya, kisaran ya 2-3 minggu ya. Kan juga harus terbiasa dikencingin, dieein. Itu juga bagian dari mereka menandakan teritorinya. Wah, ini ada bau kencing aku, ada bau petai aku. Jadi menandakan bahwa ini tuh bukan suatu hal yang asing gitu. Berarti udah pernah kita jalani, udah pernah kita lewati, udah kenal gitu istilahnya dengan cara bau khas dari kencingnya mereka ini. Dan sebenarnya bau kencingnya itu nggak bau banget sih. Ya karena tergantung, kalau kalian kasih makan yang nggak aneh-aneh, nggak kasih makan protein yang terlalu berat, pasti nggak terlalu bau buat kencing sama kotoran mereka sendiri. Apalagi untuk usia yang masih kecil kayak gini, kebanyakan dari orang kan adopsinya biasa umur sebulan, 2 bulan, dan dia ngecap. Kalau dia ngecap itu artinya makanannya enak ya. Oke, jadi segitu dulu buat video tentang bonding kita kali ini. Jangan lupa kalian subscribe dan kalian like. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan mengenai sugar glider kalian, langsung aja komen, aku bakal seneng banget buat jawab. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.